Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanganku ini lagi ada handphone Realme C11 ya. Di sini handphone Realme C11 ini mengalami lupa akun Google. Sebelumnya handphone ini sudah di hard reset ya, atau dikembalikan ke setelan pabrik oleh si pemiliknya tersebut ya. Cuman si pemilik tersebut lupa kata sandi akun Google-nya, sehingga handphone tidak bisa masuk ke menu ya. Jadi sampai di tampilan verifikasi akun Google ya, tidak bisa dilewati begitu. Baik, saya akan tampilkan untuk melewati verifikasi akun Google-nya. Kita harus membypass akun tersebut ya. Kita harus menghapus akun yang sebelumnya tercantum di handphone Realme C11 ini ya. Baik, saya akan coba dulu masuk ke verifikasi akun Google-nya sampai di halaman verifikasi akun Google. Dan kebetulan handphone ini tidak menggunakan kata sandi atau kunci layar berupa pola ya. Jadi di sini saya hanya mempraktekkan cara membypass akun Google-nya saja. Baik, sekarang handphone sudah berada di verifikasi akun Google seperti ini, dan handphone tidak bisa dilewati akun Google-nya seperti itu ya. Baik, di sini akan kita mulai untuk tutorialnya dengan metode yang pertama ya, yaitu yang metode yang ke satu ya. Baik, di sini saya koneksi internetnya saya putuskan dulu di sini karena sudah terhubung ke jaringan WiFi ya. Yang tidak ada WiFi nanti bisa menggunakan kartu SIM atau jaringan seluler ya. Di sini kita kembali dulu ke halaman awal seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke panggilan darurat ya. Lalu di sini kita ketuk panggilan darurat seperti itu. Dan di sini kita dia bintang pagar 813 ya. Bintang pagar 813 pagar. Rupanya cara ke satu ini gagal. Handphone tidak otomatis masuk ke menu ya. Nggak seperti handphone Realme atau Oppo yang sebelum-sebelumnya ya, yang versi lawas mungkin ya. Dan sekarang kita akan coba metode yang kedua. Di pilihan bahasa kita pilih bahasa Indonesia, di pilihan wilayah kita pilih Indonesia, lalu klik berikutnya atau selanjutnya. Kita klik berikutnya di halaman sambungan WiFi seperti ini. Di sini kita tambahkan jaringan secara manual seperti itu. Lalu di keyboard nanti ada logo voice note ya, atau logo voice di situ ya. Kita ketuk logo voice tersebut. Kita akan coba ketuk logo voice tersebut. Rupanya di sini tidak muncul notifikasi perizinan ya. Di sini hanya muncul ketuk voice note seperti itu ya. Kita tidak diberikan notifikasi perizinan ya. Baik, di sini rupanya gagal. Dan jika handphone tidak terkoneksi dengan jaringan internet, kita tidak bisa melewati ke tahap berikutnya seperti itu ya. Tetap handphone harus menggunakan jaringan internet. Yang tidak ada WiFi bisa menggunakan data seluler atau kartu SIM ya. Di sini kita tidak bisa melewati ya. Tetap harus menggunakan internet di sini. Kita coba satu kali lagi, tetap tidak bisa dan tidak muncul notifikasi perizinan seperti itu ya. Di sini kita akan hubungkan jaringan internetnya terlebih dahulu ya. Di sini kebetulan lagi ada WiFi ya. Dan cara yang paling mudah itu pakai laptop ya, dan menggunakan tool. Cukup simple dan sangat mudah, cukup membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit saja, 2 menit saja kasus sudah done ya. Cuman di sini saya tidak mempraktekkan karena di sini saya sengaja mempraktekkan tutorial ini tanpa menggunakan bantuan laptop atau tool ya. Di sini hanya menggunakan internet saja. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke tampilan handphonenya. Di sini kita skip ya. Baik, sekarang kita coba metode yang ketiga atau metode yang terakhir ya. Sampai di mana kita tadi? Sampai di itu ya, sampai dihubungkan ke jaringan WiFi ya. Baik, sekarang saya akan coba dulu ketampilan hubungkan jaringan WiFi seperti ini. Lalu di sini kita akan sambungkan koneksi internetnya terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita sambungkan internetnya terlebih dahulu. Yang tidak ada WiFi di sini bisa menggunakan paket data ya, atau kartu SIM saja. Dan di sini kita akan coba lagi tambahkan jaringan secara manual. Kita ketuk lagi logo voice yang tadi ya. Di sini akan otomatis akan muncul notifikasi perizinannya ya, karena di sini harus menggunakan internet seperti itu ya. Dan sekarang muncul notifikasi
perizinan seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan celah tersebut ya. Di sini kita abaikan celah tersebut ya, karena banyak problem juga di sini dan tahapnya lumayan cukup repot menurut saya. Di sini kita kembali ya, setelah handphone sudah terhubung ke internet, kita kembali. Dan saat berada di halaman ketentuan layanan seperti ini, ya, nanti kita akan mencari celah untuk bisa masuk ke pengaturan. Saya coba contohkan satu kali lagi. Setelah handphone terhubung ke jaringan internet ya, seperti itu. Setelah handphone sudah terhubung ke jaringan internet dengan bagus, kita kembali di halaman ketentuan layanan seperti ini. Kita masuk ke yang namanya kebijakan verifikasi, kita ketuk, lalu kita cari di sini yang namanya Google Chrome. Di sini kita akan masuk ke pengaturan ya. Di sini kita akan mencari celah untuk bisa masuk ke pengaturan. Kita scroll aja ke bawah. Lalu di sini ada yang namanya Google Chrome ya, nanti ya paling bawah ya. Di sini kita ketuk yang namanya Google Chrome tersebut. Otomatis akan diarahkan ke halaman Chrome seperti ini. Lalu di sini kita hapus aja pencarian di atas. Di sini kita hapus aja dan lalu kita ketikkan saja di sini google.com ya, di halaman pencarian atas google.com. Lalu di sini kita searching atau cari, otomatis akan diarahkan ke halaman pencarian Google seperti ini. Dan di halaman pencarian Google seperti ini kita ketikkan yang namanya VNRoom Bypass APK ya. Kita ketik di sini VNRoom Bypass APK di situ ya. Setelah kita ketikkan VNRoom Bypass APK tersebut, kita cari ya di sini, otomatis akan muncul websitenya paling atas. Di sini kita akan masuk ke website VNRoom Bypass APK tersebut. Di sini kita ketuk aja websitenya paling atas. Kita ketuk dan masuk ya ke website tersebut, otomatis akan masuk ke website VNRoom seperti ini. Dan di sini kita fokus aja ke halaman-halaman paling atas. Di sini kita fokus ke yang namanya Open Setting ya. Di situ ada yang namanya Open Setting. Lalu kita ketuk yang namanya Open Setting, otomatis di bawah ada notifikasi ya, notifikasi perizinan. Di situ nanti kita akan pilih jangan tanya lagi, lalu kita ketik buka aja ya. Dan notifikasinya itu secara kasat mata sungguh cepat dan tidak terlihat ya, seperti itu, kecil banget ya tulisannya. Akan saya coba lagi. Di sini kita ketuk Open Setting, lalu di situ kita menemukan notif jangan tanya lagi, rupanya menghilang lagi. Kita coba lagi satu kali lagi, kita ketuk open, lalu di sini kita ketuk buka ya, otomatis diarahkan ke halaman pengaturan seperti ini atau ke halaman setelan seperti ini. Baik, di sini saya akan masuk dulu ke halaman tentang ponsel ya, atau ke halaman tentang telepon ya. Di sini tipenya Realme C11 ya, RM sekian-sekian ya. Dan di sini menggunakan Android 10 ya. Di sini kita kembali lagi. Dan di sini kita masuk ke yang namanya wajah dan kata sandi ya. Lalu kita ketuk wajah dan kata sandi, dan di sini kita akan membuat PIN baru ya. Kita akan membuat PIN baru ya. Di sini kita akan buatkan kunci layar yang baru. Kita ketuk aja atur kunci layar ya, di situ ya paling atas. Kita ketuk, tunggu beberapa detik. Lalu di sini nanti kita ketuk aja lanjutkan ya. Kita ketuk lanjutkan, dan di sini kita buatkan PIN yang baru. Kita buat PIN yang mudah diingat, yaitu angka 0 6 kali ya. Di sini kita masukkan angka 0 6 kali, lalu di sini kita ketuk gunakan ya. Kita ketuk gunakan seperti itu, dan di sini konfirmasi kembali angka 0-nya 6 kali seperti itu ya. Lalu di sini otomatis akan muncul notif seperti ini. Untuk tambahkan wajah seperti ini kita ketuk batal ya. Tidak usah menambahkan kunci wajah tersebut. Di sini kita ketuk batal. Dan di sini kita kembali dan kita memastikan kembali handphone sudah memiliki kunci ya. Dan di sini handphone sekarang sudah memiliki kata sandi yang baru ya, atau kunci layar yang baru yang sudah tadi kita buat, yaitu angka 0 6 kali seperti itu ya. Baik, di sini kita ketuk batal, lalu kita kembali ya. Di sini kita akan kembali ke halaman sebelum-sebelumnya. Baik, sekarang kita akan kembalikan handphone ke halaman sebelum-sebelumnya sampai ke halaman ketentuan layanan seperti tadi ya. Baik, sekarang kita ketuk aja kembali dan kembali sampai handphone berada di halaman ketentuan layanan seperti ini ya. Baik, dan sekarang kita akan setup semua pengaturannya. Kita akan melewati semua pengaturannya. Kita lewati semua pengaturan yang perlu kita lewati. Dan di sini handphone masih memeriksa update ya.
Tentunya di sini cukup memakan waktu sampai 1 atau 2 menitan. Baik, di sini kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Dan di sini kita akan membuktikan langsung ya, apakah handphone ini masih terkunci akun Google-nya atau sudah bisa kita lewati. Di sini ada pertanyaan salin aplikasi dan data. Di sini kita jangan salin aja ya, kita lewati aja terlebih dahulu ya. Sedang memeriksa update dan tunggu sebentar, seperti ini masih loading ya rupanya ya. Kita tunggu loadingnya untuk beberapa detik dan masih memeriksa info, dan handphone sekarang sudah dimintai kata sandi ya. Kita masukkan kata sandi yang sudah tadi kita buat, yaitu angka 0 ya, berupa angka 0 6 kali seperti itu ya. Kita masukkan sandi yang sudah tadi kita buat, lalu di sini kita ketuk selesai dan otomatis handphone memeriksa info seperti itu ya. Kita tunggu proses memeriksa infonya sampai dengan selesai, sampai handphone masuk ke tahap berikutnya, ke tahap verifikasi akun Google seperti ini. Dan sekarang handphone sudah bisa kita lewati akun Google-nya. Baik, sekarang kita lewati terlebih dahulu akun Google-nya, dan di sini kita akan fokus dulu sampai sentuhan akhir ya, atau sampai handphone masuk ke tampilan menu ya. Di sini kita hilangkan centangnya dan di sini kita klik setuju saja, dan di sini kita akan setup semua pengaturannya sampai masuk ke tampilan tahap-tahap berikutnya, ke tampilan sentuhan akhir atau sampai handphone masuk ke tampilan menu ya. Baik, di sini kita lewati aja semua pengaturannya, dan di halaman aplikasi seperti ini kita hilangkan centangnya, kita ketuk lewati ya agar tidak menginstal otomatis, dan sudah berada di tampilan selamat datang, kita ketuk aja mulai seperti itu ya. Otomatis handphone sudah masuk ke tampilan menu seperti ini. Dan sekarang handphone sudah berhasil kita bypass akun Google-nya. Kita sudah berhasil menghilangkan atau melewati akun Google tersebut ya, yang sebelumnya tercantum di handphone ini. Karena handphone ini punya user ya, bukan punya saya pribadi, masih menggunakan berupa PIN yang sudah tadi kita buat. Jadi di sini saya perlu menghilangkan kata sandi tersebut ya. Biarkan nanti si usernya sendiri yang membuat kata sandi barunya ya. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun semuanya demi cuan, tapi semua keinginan kita harus pertahankan, dan semua ilmu kita harus manfaatkan, dan tetap pertahankanlah harga servisan.